Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas ICT atau kompetensi komputer kelas 10. Setelah kemarin kalian belajar tentang perkenalan aplikasi hanya sekitar ataupun seputar informasinya saja. Nah, kali ini kalian akan belajar tentang bagian-bagian dari Microsoft Word beserta fungsinya. Nah, ini merupakan tampilan yang akan kalian lihat saat kalian membuka Microsoft Word. Kalian udah tahu kan cara membuka Microsoft Word atau belum? Jadi, oke, kita tahu dulu cara membuka Microsoft Word. Biasanya di tampilan komputer ini sudah ada ya, sangat mudah sekali. Langsung klik dua kali, satu, dua. Nah, nunggu dulu ya loadingnya. Microsoft Word. Nah, ketika kalian buka, langsung saja ke blank dokumen ya. Seperti itu. Nah, inilah tampilan yang akan kalian lihat pertama kali saat membuka Microsoft Word. Nah, ya tampak sama ya kayak gini kan. Ini saya pakai ambil gambar dari orang untuk lebih mudah seperti itu. Ya. Nah, yang pertama, fitur-fitur dari Microsoft Word ini ada beberapa. Yang pertama di sini ada Quick Access Toolbar, ada Title Bar, ada Window Management, ada Ribbon, ada Cursor, Ruler, Worksheet, Status Bar, dan juga Page View. Kita akan bahas satu persatu dari Quick Access Toolbar. Apa itu? Quick Access Toolbar. Toolbar akses cepat yang berada di pojok kiri atas jendela. Toolbar ini memiliki 3 tombol yang berbentuk icon, yaitu tombol Save, Undo, dan Redo. Undo dan Redo ya, bukan nama orang. Undo, Redo, ya samalah. Serta Customize Quick Access Toolbar. Save, Undo, Redo, bukan Redo apa ya? Undo, Redo. Dan nah ini yang customize-nya itu. Customize Quick Access Toolbar. Nah, ini ada di sini. Nanti kalian kalau kalian pencet nih. Nah, ada beberapa ini yang bisa dipencet kalian bisa. Jadi nanti kalau misalnya kita tambah, nah nanti akan ada tombol baru seperti itu. Kita aktifkan saja. Kalau di sini saya pakai yang print ya, mempermudah proses data. Nah, fungsi dari toolbar akses cepat atau quick access toolbar itu yang pertama save untuk menyimpan setiap perubahan file dokumen. Lalu undo untuk membatalkan atau mengembalikan perubahan file dokumen yang terakhir. Terlihat tombol panah mengarah ke bawah untuk melihat setiap daftar perubahan file yang dibatalkan. Redo untuk mengembalikan pembatalan apabila kita telah merubah file dokumen yang terakhir. Lalu ada Customize Quick Access Toolbar untuk mengkustomisasi atau kita bebas mengatur tombol yang ada pada toolbar akses cepat sesuai dengan kebutuhan. Kita coba lagi, misalnya tapi tipe misalnya, aduh tipe salah. Nah, tuh beda ya, bukan hapus tapi lebih ke mengulangi ya. Oh ternyata, oh benar harusnya Jibram. Nah jadi nanti tinggal pencet lagi, nggak perlu pencet keyboardnya seperti itu ya. Oke, selanjutnya ada title bar. Title bar adalah bagian Microsoft Word yang berada di tengah paling atas aplikasi saat Microsoft Word dibuka. Ini nih. Ya. Title bar berfungsi untuk menampilkan nama dokumen dan jenis dokumen yang sedang aktif pada bagian atas jendela aplikasi. Jika kita membuka file baru dan belum diberi nama, maka dokumen akan secara default bernama dokumen 1. Kalau buka halaman baru langsung jadi dokumen 2 dan seterusnya. Tuh, dokumen 1 ya. Tidak hanya itu saja, fungsi title bar yang lain juga bisa digunakan untuk memindahkan jendela aplikasi secara keseluruhan dengan cara drag and drop menggunakan mouse. Kita coba. Nah, seperti itu. Drag and drop.
diklik terus digeserin gitu ya. Simple banget. Selanjutnya ada window management. Window management. Ini terletak di sudut kanan atas jendela dan terdiri atas 4 tombol. Fungsi pada masing-masing tombol tersebut antara lain yang pertama tombol close, tombol restore down digunakan untuk memperkecil jendela. Bukan jendela kamar ya, tapi jendela dari ininya nih, ini restore down. Nah, jadi kecil gitu. Nah, sedangkan tombol maximize digunakan untuk menampilkan dan memperbesar jendela secara full. Nih, tuh. Begitupun dengan tombol minimize. Nah, jika tombol ini diklik, maka jendela Word akan memperkecil dirinya dan menjadi icon aktif pada taskbar. Nih, tuh kan. Jadi otomatis kecil gitu ya. Ribbon dan juga ribbon display option untuk menampilkan atau menyembunyikan toolbar ribbon. Nanti kita selanjutnya bahas ribbon ya. Terdapat beberapa pilihan pengaturan yang bisa kita sesuaikan, seperti itu. Dan juga jika jendela Microsoft Word dalam ukuran normal, maka tombol Restore Down akan berubah menjadi tombol Maximize. Begitu juga sebaliknya. Nih, set. Ini jadi mengecil dan ini akan berubah menjadi Maximize. Lalu juga ada ini yang ribbon customize-nya ya. Ini ada nih. Nih. Jadi kita bisa menghilangkan ribbonnya, bisa memunculkan tabs-nya, begitupun dengan comments yang lain atau perintah yang lain ada di sekitar ini. Nih. Sekarang kita ke ribbon. Ribbon adalah kumpulan menu bar yang memiliki tombol-tombol perintah Microsoft Word dan telah dikelompokkan sedemikian rupa berdasarkan fungsi masing-masing untuk memudahkan penggunaannya. Nah, fungsi dari ribbon adalah untuk mengelompokkan fitur-fitur dari Microsoft Word yang kemudian ditampilkan secara teratur agar mudah diakses. Ya, ini ribbon ini dari yang putih-putih ini nih. Jadi bentuknya itu diibaratkan seperti pita. Ya. Di dalam ribbon terdapat beberapa bagian lain. Ini ada menu bar, lalu ini ada tombol pembuka dialog. Ya. Nah, menu bar, ini menu bar nih, file home, insert, design, layout, reference, mailing, review, view, dan juga help. Nah, itu adalah baris menu utama yang ditampilkan secara mendatar di bawah title bar. Fungsi dari menu bar adalah untuk mengelompokkan menu berdasarkan kegunaannya. Menu pada Microsoft Word secara default terdiri dari 10, yaitu Home, Insert, Design, Layout, Reference, Mailings, Review, View, dan juga Help. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih dalam lagi ya. Lalu ada tombol pembuka dialog box. Nih. Nah, itu. Apa fungsinya? Nah, jadi kalau diklik itu akan tampil dialog box yang berhubungan dengan menu perintah tersebut. Jadi kita kan ngeklik yang font ya. Jadi ada beberapa pilihan untuk fontnya secara lebih lengkap seperti itu daripada yang ada di situ aja ya. Tadi ribbon, sekarang kita ke cursor. Sebelum kita menulis di lembar dokumen yang baru, nah kita akan melihat tanda garis gerak yang berkedip-kedip. Letaknya itu berada pada kiri atas worksheet. Nah, kursor ini berfungsi untuk menunjukkan posisi pengetikan atau posisi interaksi dengan layar saat ini. Ketika mengetikkan sesuatu, maka teks akan keluar di lokasi kursor tersebut. Nih, yang kedip-kedip nih, kelihatan kan? Yang kedip-kedip. Kita misalnya ngetik mutiara. Nah, jadi nanti setiap kita ngetik itu akan munculnya di belakang kursor ini nih, yang kedip-kedip itu ya. Ya, tuh. Tuh, kan? Seperti itu. Gampang ya? Gampang banget. Kita juga bisa memindahkan kursor kita dengan menggerakkan mouse kemanapun yang kita inginkan. Misalnya untuk mengedit teks yang telah kita tulis. Misalnya kita ya kayak gitu. Terus, oh ini kayaknya mau diedit. Nah, kita tinggal gerakin aja. Klik di mana,
klik di mana, klik di mana, klik di mana, kita tambahin lagi, cet. Ini contoh aja ya. Kalau teksnya mah nanti ya semungkin rapi. Itu contoh doang, cara mudah ya. Oke, selanjutnya setelah kursor ada ruler. Ruler atau penggaris adalah fitur pengukur halaman yang berfungsi untuk mengatur tata letak halaman, baik itu teks maupun objek. Bisa gambar, tabel, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan fitur ini, kita dengan mudah bisa mengetahui dan mengatur batas halaman, tabulasi, jarak teks dengan tepi halaman, maupun dengan objek lainnya. Nah, letaknya itu ada di bawah ribbon. Nah, tapi selain itu juga kita bisa menampilkan ruler di samping halaman. Nah, ini ruler yang di bawah ribbon, ini ruler yang di samping halaman. Apa fungsinya? Misalnya, nah, kita mau agak digeser tuh, nanti tinggal ngikut gitu. Ya, posisi teks awalnya mau di sebelah sini, ya boleh. Tinggal di sini ya boleh, tinggal hitung aja, karena ini per hitungan juga akurat ya. Itu. Tapi biasanya total letak awalnya di sini sesuai dengan margin. Ruler, lalu kita ke worksheet. Worksheet atau lembar kerja. Nah, jika kita membuka dokumen baru dan terlihat lembaran halaman berwarna putih, itu adalah worksheet. Worksheet biasa juga disebut sebagai lembar kerja, workspace, atau text area pada Microsoft Word. Nah, worksheet ini ibarat seperti kanvas. Bagian ini juga merupakan tempat untuk mengetik, mengedit, menambahkan gambar, dan pekerjaan lain sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang putih, ini yang kertas. Nah, itu worksheet-nya. Tempat kalian bekerjanya. Nah, ini di situ intinya tuh yang putih ini nih. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita ke worksheet lalu ada status bar. Nah, status bar. Status bar terdapat pada bagian kiri paling bawah jendela Microsoft Word. Fungsi dari status bar ini adalah untuk menampilkan informasi secara real time mengenai perintah yang sedang aktif pada dokumen yang sedang dibuka. Informasi tersebut antara lain ada page off, page titik-titik off titik-titik menunjukkan jumlah total halaman yang sedang ditampilkan dan pada halaman berapa kursor Anda aktif. Nih, ini kan masih ada di halaman 1 dari satu halaman seperti itu. Karena memang ada satu halaman. Kalau kalian nanti misalnya 2 halaman, tapi kursornya itu ditunjukinnya di sini. Nah, nanti paling di sininya itu page 1 of 2 gitu ya. Kita coba ya. Nah, ini kan ada 2 halaman nih. Page 2 of 2 nih. Page 2 of 2. Kita kesiniin lagi kursornya. Page 1 of 2, ya kan? Seperti itu. Nah, titik-titik words menunjukkan jumlah kata yang ada pada dokumen. Ini ada berapa kata ya? Tulisan alif, viral, jibarat. Itu ada berapa kata ya? Kata ya, bukan huruf. Nah, ini ada 3 kata. Alif, kata pertama, viral, kata kedua, jibran, kata ketiga. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada English, yaitu bahasa yang digunakan dalam Microsoft Word tersebut maupun sebagai pengejaan kata terhadap teks yang diketik. Jadi, secara defaultnya, pengejaan teks yang digunakan ini berdasarkan kepada kamus besar bahasa Inggris. Seperti itu untuk mempermudah ya. Setelah status bar, kita ke page view. Bagian jendela yang satu ini terdapat pada pojok kanan paling bawah Microsoft Word. Nah, letaknya ini sebaris dan bersebelahan dengan status bar. Secara default, tampilan yang terlihat pada layar kita adalah tampilan print layout. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut bahwa tampilan print layout sedang aktif. Nah, ini tampilan print layout itu yang putih ini, yang worksheet-nya itu ya. Nah, ini nih, print layout. Ini ada read mode, ada web layout. Nah, pada toolbar page view ada 5 macam pilihan tampilan yang dapat kita pilih sesuai dengan kebutuhan. Nah, masing-masing mempunyai fungsi tersendiri bagi penggunanya. Nah, ini nih ada yang jelasnya. Pertama, read mode. Mana read mode? Nah,
Jadi read mode itu buat baca ya, secara gampangnya itu. Kayak mode baca, ya read mode. Mode ini menampilkan halaman dokumen menjadi satu tampilan, terdapat dua lembar halaman secara berdampingan, seperti layaknya buku yang dijilid. Jadi ya contohnya kayak gitu. Lalu ada print layout. Mode ini berfungsi untuk menunjukkan ukuran sebenarnya dari dokumen dan menampilkan tata letak halaman, sehingga memudahkan ketika dokumen hendak dicetak atau di print ya. Lalu ada web layout. Mode ini berfungsi untuk menampilkan halaman dokumen seperti tampilan pada website. Halaman dokumen akan nampak melebar jika kalian memilih tampilan ini. Kita coba web layout. Nah, web layoutnya itu kayak gini. Jadi melebar gitu, tidak ada batasannya ya. Lalu yang terakhir ada slider zoom in dan zoom out. Untuk mengatur perbesaran atau pengecilan tampilan halaman dokumen dengan cara menyeret ke kiri untuk zoom out atau tombol plus, sedangkan seret ke kanan untuk zoom in atau tombol minus sih. Nah ini nih. Zoom out ke kiri, zoom in ke kanan. Oh jadi deket banget. Tapi normalnya biasa kita di 100 ya. Itu lebih mudah seperti itu. Oke, nampaknya sudah selesai perkenalan fitur-fitur dari Microsoft Word ini. Mungkin minggu depan kita udah mulai lebih dalam lagi ya. Soalnya mungkin juga ada salah satu dari kalian ada yang masih awam terhadap aplikasi ini seperti itu. Dan semoga saja bisa luring dan kalian praktek secara langsung ya. Enak banget praktek secara langsung komputer udah tadi sekolah ya. Oke, mungkin dicukupkan materi hari ini. Terima kasih telah menonton video YouTube pembelajaran ini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan, jangan sungkan. Mau japri boleh, mau di grup boleh. Tapi kalau di luar jam japri aja ya, takut mengganggu ke yang lain. Oh ya, dan jangan lupa dicatat ya. Dan catatan itu dikumpulinnya nanti sebelum UTS ya. Sebelum UTS. Jadi nanti nilai harian kalian atau nilai keaktifan kalian itu Bapak lihat dari catatan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.